Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem operasi yang bertajuk manajemen memori. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Panji Wijaya Diputra, selaku saya sendiri, dan Saudari Vika Kholilatur Rohma. Untuk presentasi pertama akan diterangkan oleh Saudari Vika Kholilatur Rohma. Konsep dasar. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Untuk dapat dieksekusi, program harus dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Manajemen memori. Melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar. Memilih program mana yang akan di-load ke memori. Alokasi dan dealokasi memori fisik untuk program atau proses-proses dalam menggunakan address space. Tugas sistem operasi. Mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Memori harus dapat digunakan dengan baik, dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu. Konsep bidding. Sebelum dieksekusi, program berada di dalam disk, dan saat dieksekusi, program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik. Address bidding adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable dipetakan ke alamat memori. Alamat atau address pada shorts program umumnya merupakan alamat simbolik. Sebuah compiler biasanya membutuhkan mengikat bit alamat simbolik ke alamat relokasi. Konsep bidding. Address bidding dapat berlangsung dalam 3 tahap yang berada, yaitu kompilasi, load, atau eksekusi dari suatu program. Dynamical loading. Dengan dynamical loading, suatu routine tidak di-load sampai dipanggil. Suatu routine disimpan pada disk sebagai format relocatable load. Mekanisme dasar. Program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu routine perlu memanggil routine yang lain, routine yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah routine yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, relocatable linking routers dipanggil untuk meload routine yang meminta ke memori dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Dinamikan leaking. Leaking ditunda sehingga waktu eksekusi. Program-program user tidak perlu menduplikasikan sistem library. Sistem library dipakai bersama, mengurangi pemakaian space. Satu rutin library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses. Contoh, DLL Win32. Mekanisme menggunakan stub. Potongan kecil yang mengidentifikasi bagaimana meload library jika rutin tidak tersedia saat itu. Saat stub dieksekusi, ia akan memeriksa apakah rutin sudah berada di dalam memori, diakses oleh proses lain yang run. Kalau belum ada, maka rutin tersebut di-load. Stub menempatkan dirinya pada alamat rutin dan mengeksekusi rutin tersebut. Dinamikan linking. Dynamic linking merupakan beberapa dukungan dari OS. Misal, bila proses-proses di memori utama saling diproteksi, maka sistem operasi melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di luar alamat. Beberapa proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. File dynamic linking berekstensi DLL, .sys, dan .drv. Overlay. Hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. User dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. Sistem operasi memberitahu hanya jika terdapat input atau output yang melebihi biasanya. Ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang di-generate oleh CPU, disebut juga alamat virtual.
Alamat fisik adalah alamat yang terdapat di memori. Perlu ada penerjemah, translate dari alamat logika ke alamat fisik. Memory Management Unit atau MMU adalah perangkat keras yang memetakan alamat logika ke dalam alamat fisik. Ruang alamat logika dan fisik. Dalam skema ini menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh CPU. Setiap proses mempunyai data set register tersebut disimpan di PCB. Harga dalam register base atau relokasi ditambah ke setiap alamat proses user pada saat run di memori. Program-program user hanya berurusan dengan alamat logika saja. Swapping. Meskipun proses harus berada di memori untuk dieksekusi, tapi proses dapat di-swap atau tukar sementara keluar memori ke backing storage dan kemudian membawanya kembali ke memori untuk dieksekusi lanjutan. Penukaran dapat terjadi pada lingkungan dengan multiprogramming dengan penjadwalan CPU round robin atau priority. Bila waktu kuantum habis atau proses yang datang mempunyai prioritas lebih tinggi, maka memori manajemen akan melalui swap output proses yang telah selesai atau proses yang prioritasnya lebih rendah dan swap in proses lainnya ke memori. Swapping. Ini adalah skema swapping. Swapping pada umumnya sebuah proses yang di swap out akan menukar kembali ke ruang memori yang sama dengan sebelumnya. Penukaran membutuhkan sebuah backing storage. Bila CPU sekunder memutuskan untuk mengeksekusi proses, sistem operasi memanggil dispatcher. Dispatcher memeriksa untuk melihat apakah proses selanjutnya pada ready queue ada di memori. Jika tidak dan tidak terdapat cukup memori bebas, maka dispatcher swap out sebuah proses yang ada di memori dan swap in proses tersebut. Memori dan proses. Monoprogramming hanya ada satu proses di memori dan sistem operasi. Multiprogramming, lebih dari satu proses siap di memori. Alokasi memori dengan partisi tetap untuk setiap proses. Alokasi memori dengan partisi beragam sesuai besarnya proses. Alokasi memori dibantu dengan disk. Swap area, proses dapat berpindah dari memori ke disk. Virtual memory. Pengalokasian memori. Salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah mengontrol akses ke sumber daya sistem. Salah satunya adalah memori. Pengalokasian memori dibagi dua tipe, yaitu pengalokasian berurutan dan pengalokasian tidak berurutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Panji Dwi Putra. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alokasi berurutan. Pada multiprogramming, memori utama harus mengalokasikan tempat untuk sistem operasi dan beberapa user proses. Memori harus mengakomodasi baik OS dan proses user. Memori dibagi menjadi dua partisi, untuk operating system yang resisten dan proses user. Ada dua tipe continue allocation, single partition atau partisi tunggal, multiple partition atau partisi banyak. Alokasi berurutan. Ini adalah gambar tentang alokasi berurutan. Single partition atau partisi tunggal. Pada skema ini diasumsikan operating system ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Proteksi dapat dilakukan dengan menggunakan register relokasi dengan register limit. Register relokasi berisi nilai dari alamat fisik terkecil, sedangkan register limit berisi jangkauan alamat logika. Alamat logika harus lebih kecil dari register limit. Masih tetap di alokasi berurutan. Untuk multiple partition atau partisi banyak, ruang kosong, blok memori yang tersedia, ruang kosong dengan berbagai ukuran tersebar pada memori. Proses akan dialokasikan memori pada ruang kosong yang cukup besar untuk ditempatinya. Operating system akan mengelola informasi mengenai partisi yang dialokasikan dan partisi bebas atau ruang kosong. Contoh multiple partition. Nah, ini adalah
contoh dari multiple partition. Selanjutnya, masih alokasi berurutan. Multiple partition atau partisi banyak. Ada dua skema dalam multiple partition allocation. Pertama yaitu partisi fixed size atau MFT. Memori dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran tertentu yang seragam. Setiap partisi berisi tepat satu proses. Digunakan oleh IBM OS atau 360 yang disebut multiprogramming with a fixed number of tasks atau MFT. Masalah yang muncul pada MFT, sifat program dinamis atau alokasi dan dealokasi. Memori yang teralokasi mungkin lebih besar dari memori yang diminta, sehingga mengakibatkan fragmentasi internal. Multiple partition. Partisi variable size atau MVT. Pembagian memori sesuai dengan request dari proses-proses yang ada. Peranan memori manajemen semakin penting. List dari partisi yang digunakan, free, dan lain-lain. Masalah pada MVT terjadi fragmentasi eksternal. Ruang memori free tapi tidak continuous. Hole-hole ada di antara proses. Tidak dapat digunakan karena proses terlalu besar untuk menggunakannya. Masih di multiple partition, pada MVT OS akan menyimpan tabel yang berisi bagian memori yang tersedia dan yang digunakan. Mula-mula, semua memori tersedia untuk proses user sebagai satu blok besar atau large hole. Bila proses datang dan memerlukan memori, dicari hole yang cukup untuk proses tersebut. Bila ditemukan, memori manager akan mengalokasikan sejumlah memori yang dibutuhkan dan menyimpan sisanya untuk permintaan berikutnya. Contoh, diasumsikan tersedia memori 2560 KB dan untuk OS 400 KB, sisa 2160 KB digunakan untuk proses user. Diasumsikan terdapat 5 job, yaitu pada sistem 1 sampai dengan sistem 5. Terdapat pada input QW. Diasumsikan menjadi FCFS, digunakan untuk load job ke memori. Penjadwalan CPU secara round robin atau quantum time sama dengan 1 untuk penjadwalan job yang sudah ada di memori. Ini adalah contohnya. Masih di multiple partition, menggunakan MVT terdapat beberapa kali hole untuk ukuran berbeda, yaitu bila proses datang dan memerlukan memori, dicari dari hole yang cukup untuk diproses. Dynamic Stored Allocation dapat dilibatkan untuk memenuhi permintaan ukuran N dari hole bebas. First Fit, alokasi hole yang pertama yang memenuhi permintaan. Best Fit, alokasi hole terkecil yang memenuhi permintaan. Dalam strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan hole, kecuali bila ukuran sudah terurut. Worst Fit, alokasi hole terbesar. Strategi ini memerlukan pencarian keseluruhan hole, kecuali bila ukuran sudah terurut. Di antara algoritma di atas, First Fit dan Best Fit lebih baik dibandingkan Worst Fit dalam hal menurunkan waktu dan utilitas penyimpanan, dan First Fit lebih cepat. Fragmentasi eksternal dan internal. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta, sehingga terdapat sebagian memori untuk satu partisi tertentu yang tidak digunakan. Fragmentasi eksternal dan internal. Lubang-lubang kecil di antara blok-blok memori yang digunakan dapat diatasi dengan memory compaction. Memory compaction adalah operasi menggabungkan semua lubang kecil menjadi satu lubang besar, dengan memindahkan semua proses agar proses saling berdekatan. Alokasi tak berurutan. Pegging. Pegging adalah solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut frame. Memori logika dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut peg. Untuk menjalankan program berurutan NPEG, harus dicari frame kosong sebanyak N untuk meload program.
Fact table digunakan untuk translasikan alamat logik ke alamat fisik. Alokasi tak berurutan. Patching. Alamat yang dibangkitkan CPU dibagi menjadi pack number atau P digunakan sebagai indeks ke pack table. Pack table berisi alamat basis dari setiap pack pada memori fisik. Pack offset dikombinasikan dengan alamat basis untuk mendefinisikan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori. Skema transaksi alamat. Ini adalah skema dari transaksi alamat. Dan ini adalah model packing. Ukuran pack atau frame ditentukan oleh hardware. Ukuran pack merupakan bilangan 2 pangkat K mulai 512 sampai 8192, tergantung arsitektur komputernya. Alokasi tak berurutan, tersegmentasi. Segmentasi adalah skema pengaturan memori yang mendukung user untuk melihat memori tersebut. Tiap-tiap segmen memiliki nama dan pandangan user mengenai memori. Nah, ini. Segmentasi, dukungan hardware. Pemetaan ke alamat fisik dilakukan dengan menggunakan tabel segmen. Masing-masing berisi base dan limit. Di sini adalah contoh gambarnya. Segmentasi dengan patching. Pada skema ini, skema patching dan segmentasi dikombinasikan. Kombinasi diilustrasikan menggunakan dua arsitektur berbeda, Multic dan Intel 386 US 2. Multic. Pada sistem Multic, alamat logik dibentuk dari nomor segmen 18 bit dan offset 16 bit dengan ukuran segmen 64 keyword. Setiap segmen terdiri dari 36 bit. Rata-rata ukuran segmen dapat lebih besar dan fragmentasi eksternal menjadi permasalahan. Waktu pencarian untuk mengalokasikan segmen dapat membutuhkan waktu yang sangat lama. Nomor segmen atau 18 bit dibagi ke dalam 8 bit nomor pack dan 10 bit pack offset. Sehingga tabel pack terdiri dari 28 entry sehingga alamat logika pada Multic adalah sebagai berikut. Intel 30386 IBM OS 2 versi 32 bit adalah sistem operasi yang menggunakan 30386 dan 30486. Intel 30386 menggunakan segmentasi dengan patching untuk manajemen memori. Maksimum jumlah segmen per proses adalah 16 kilo. Setiap segmen maksimal berukuran 4 GB. Ukuran adalah 4 KB. Ruang alamat logika dari suatu proses dibagi menjadi ke dalam dua partisi. Partisi 1 terdiri dari 8 kilo segmen yang pribadi atau privat untuk proses tersebut. Partisi 2 terdiri dari 8 kilo segmen yang digunakan bersama untuk semua proses. Demikian presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah dan pembahasan yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.